atau biasa disebut sebagai Gini Ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Baik, lanjut dan Anda bisa Pandemi COVID-19 atau virus corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Joko Widodo. Pandemi ini pun berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali terhadap perekonomian Indonesia yang turut terkena imbasannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam situasi yang sangat berat nantinya akan terjadi peningkatan angka kemiskinan. Sejauh ini, Indonesia belum mampu mengatasi pandemi COVID-19. Sejak diumumkan kasus COVID-19 pertama pada Maret 2020, jumlah kasus harian yang dilaporkan terus meningkat sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Dari kondisi ini, secara kasat mata dapat terlihat bahwa kondisi kehidupan masyarakat Indonesia tidak sama dengan kondisi sebelum pandemi. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Per Oktober 2021, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis bahwa jumlah pasien positif terinfeksi corona di Indonesia mencapai 25.600 orang. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial seperti PPKM atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Hal ini membuat angka kemiskinan Indonesia naik menjadi 10%. Padahal sebelum pandemi, sebenarnya pemerintah sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi di kisaran 9%. Kesenjangan yang semakin melebar menjadi bukti saat ini bahwa kita dalam keadaan waspada. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sarah dan Yasmin sebelumnya, bahwa pandemi ini memberi banyak dampak bagi kehidupan manusia. Seperti pengertiannya, bahwa pandemi ini berarti suatu wabah penyakit yang terjadi secara serentak dan di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, termasuk di dalamnya adalah seluruh negara dan benua. Dengan kata lain, bahwa pandemi ini sudah menjadi masalah bagi seluruh warga dunia, termasuk di dalamnya adalah masalah kemiskinan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali masyarakat yang mengalami masa-masa sulit. Pandemi ini menyebabkan mereka harus berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya pandemi ini ditambah lagi oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar, kemudian ada juga PPKM, menyebabkan masyarakat mengalami penurunan pendapatan, bahkan juga ada yang kehilangan mata pencaharian. Kondisi seperti ini juga berpotensi untuk meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berangkat dari permasalahan ini, di video ini kami akan membahas mengenai masalah kemiskinan tersebut dan berusaha untuk mencari solusi ataupun cara meminimalisir angka kemiskinan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Krisis pandemi kali ini berbeda dengan krisis moneter sebelumnya. Kali ini UMKM dan rakyat kecil yang paling terpukul secara finansial. Karena itu, Indonesia mengalami peningkatan angka kemiskinan akibat pandemi. Badan Pusat Statistik juga mencatat angka kemiskinan di daerah pedesaan meningkat mencapai nilai 13,2%. Selain itu, di perkotaan, angka kemiskinan meningkat menjadi 7,88%. Angka tersebut naiknya secara signifikan. 29,12 juta penduduk Indonesia terdampak pandemi COVID-19. Di antara mereka, 2,56 juta orang malah menganggur, yang mana itu artinya sebesar 7,07% naik. Sementara itu, ada 24 juta penduduk yang harus bekerja dengan pengurangan jam kerja dan upah. Data terakhir, September 2020, penduduk miskin Indonesia sudah di angka puncaknya, yaitu 27,5 juta dengan persentase 10,19%. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibandingkan September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang.
Kalau berdasarkan presentasinya, penduduk miskin pada bulan Maret itu sebanyak 10,14%. Ini turun 0,05% kalau dibandingkan dengan September 2020, kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers hari Kamis tanggal 17 September 2021. Margo menuturkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01% poin, sementara di desa mengalami penurunan 0,10% poin. Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan atau kurang dari Rp472.525 per kapita per bulan. Garis kemiskinan pada bulan Maret ini naik dari 458.000 di bulan September 2020. Penyumbang terbesarnya berada pada kategori garis kemiskinan makanan dengan share sebesar 73,96%. Dari permasalahan tersebut, kita bisa memberikan solusi sebagai mahasiswa dan generasi muda untuk menjadi agents of change, yaitu dengan membentuk suatu wadah atau keorganisasian yang bergerak di bidang sosial membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Dari organisasi inilah, kita akan bergerak membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Kita dapat memberikan mereka bantuan sosial seperti uang atau sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat. Strategi dan solusi masalah dari menaiknya angka kemiskinan Indonesia pada saat pandemi sekarang ini bisa diatasi dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, yaitu upaya penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan budaya lokal. Kedua, yaitu memberikan perhatian terhadap aspek proses dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evakuasi, bahkan dalam mengambil keputusan. Ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan dasar masyarakat melalui langkah awal yaitu perbaikan kesehatan dan perbaikan pendidikan masyarakat. Keempat, yaitu menghilangkan nilai-nilai budaya yang apatis, apolistis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Kelima, yaitu reformasi diri melalui perubahan budaya statik ke budaya paternalistik, yaitu merubah budaya yang malas, kurang disiplin, berleha-leha, ke budaya yang teratur, disiplin, dan giat bekerja. Ada banyak cara dalam menanggulangi kemiskinan. Peran kita sebagai pemuda yaitu menjadi sumber daya manusia yang produktivitas. Dengan meningkatkan kreativitas, kita maka dapat menghasilkan sebuah karya yang bernilai tinggi. Dengan begitu, kita dapat melakukan pemasaran di daerah pariwisata, baik secara nasional maupun internasional, yang produknya akan dipasarkan kepada sasaran yaitu turis-turis nasional maupun lokal. Dengan begitu kita dapat mengantisipasi kemiskinan yang akan datang.